بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أخرجنا من ظلمات الفهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أستودعك مما علمتني فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنساني يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين وبعد hadis berikutnya عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحضر واجعل بين آذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الأكل من أكله. Al-hadits rawahu Tirmidzi wa dha'afahu. Dari Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal, berkata kepada Bilal, idza adzanta, jika kau mengumandangkan adzan, fatarassal, hendaknya kumandangkan adzan tersebut dengan perlahan. Wa idza aqamta fahdur, jika kau menyerukan iqamah maka percepat. Waj'al baina adzanika wa iqamatika, dan jadikanlah antara adzanmu dan iqamahmu miqdar, sekedar ukuran ma yafru'ul aklu min akli, seseorang yang setelah selesai makan dari makanannya. Setelah selesai seseorang dari memakannya. Nah, dari hadis ini dapat dipahami makna al-ijmali lamma kana al-adhan i'lamu lil 'abd lil ba'id. Kita ketahui bahwasanya adzan bertujuan untuk memberitahukan orang yang ada di kejauhan. Artinya diserukan agar orang-orang yang berada di luar dari kawasan masjid ketika mendengar suara adzan tersebut untuk hadir dalam salat. Oleh karena itu syariat memberitahukan, artinya mensunnahkan adzan tersebut jangan dilakukan dengan cepat. Hendaknya ada jeda. Kalau iqamah kebalikannya. Jadi kalau adzan hendaknya ada irama, sehingga ada jeda waktu yang didengar sehingga membuat orang bersiap-siap untuk mendatangi masjid. Namun kebalikan daripada iqamah. Jika iqamah itu fahdur, disegerakan. Contohnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya iqamah ini ditujukan untuk orang yang sudah hadir. Ini anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan iqamah nadanya seperti nada adzan. Kalau adzan kan
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada jeda sehingga orang yang mendengar di kejauhan bisa hadir. Namun kalau iqamah disegerakan kata Rasulullah SAW. Karena apa? Li'lamil hadirin. Karena untuk memberitahukan orang yang sudah hadir. Selanjutnya iktafa fiha bil isra, cukup ya dengan mencepatkan. Kemudian ini yang paling penting, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita beberapa sunnah yang memang harus kita lakukan. Di sana ada adab, etika dan lain sebagainya. Sehingga kemudian antara fasal jarak antara adzan dan iqamah ya seperti kita inilah, ada beberapa waktu gitu ya. Seperti seseorang selesai makan. Selesai orang makan, berapa jeda waktunya? Yang lebih kurang 5 menitan ya. Kalau orang makan ya lebih kurang 5-6 menit lah. Jadi jangan juga terlalu lama jika orang sudah hadir. Kemudian jika imam, ada lagi dalam sebuah riwayat, jika imam sudah menyerukan untuk mendirikan salat, maka harus segera. Nah, itu ada riwayat yang menyatakan demikian. Karena Rasulullah SAW juga melarang ayyaqumu hatta yarawu li'alla yutawwil lama menunggu. Ini juga larangannya makruh. Jika orang sudah pada hadir semuanya, kemudian menunggu waktu untuk didirikan salat itu agak lama, ini hukumnya makruh. Nah, kemudian dikoreksi, kadangkala kalau orang sudah pada hadir semuanya, pas imam tetap hadir, selanjutnya melihat jika sudah siap untuk diberdirikan salat, maka imam memberi komando kepada muadzin untuk iqamah, sehingga jangan terlalu lama. Nah, kadang yang terjadi seseorang menunggu lagi. Ada orang yang datang terlambat sembahyang salat sunnah dengan alasan untuk menunggu ia selesai salat. Ini tidak perlu lagi, sudah. Tidak perlu lagi ditunggu. Jika memang sudah siap semuanya, segera lakukan salat. Nah, ini yang disampaikan oleh ulama menyikapi hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian fiqhul hadisnya masyru'ati tartil al-adhan yata'anna li'annahu akthar iblaghan wal murad minhu li'a'lam minhu al-i'lam lil ba'id. Disyariatkan tartil. Tartil itu artinya tidak cepat. Jadi kalau bacaan tartil seperti bacaan tartil ini bacaan yang dibaca dengan
eh, ketentuan hukum yang ada. Artinya dia tidak melanggar, tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lama. Tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lama. Ada bacaan tertib. Kemudian anjuran dalam Al-Quran, qaratil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Sehingga kalau kita mendengar para imam di Masjidil Haram, itu bacaan mereka, Imam Sudais dan lain sebagainya, itu dikatakan bacaan tartil. Ada yang berirama. Nah, ini dihindari. Kalau adzan dan sebagainya hendaknya dengan tartil. Li'anna aktsar iblaghan, karena lebih cepat sampai. Wal murad minhu al-i'lam lil ba'id. Tujuannya tiada lain. Tujuan adzan itu untuk memberitahukan orang yang berada di kejauhan agar segera hadir bersama untuk mendirikan salat. Kemudian yang kedua dari hadis ini, masyru'atul isra fil iqamah. Disyariatkan al-isra, agak cepat sewaktu melaksanakan iqamah. Li'annaha i'lam lil hadirin, karena tujuannya adalah untuk memberitahukan kepada hadirin yang sudah siap untuk mendirikan salat, sehingga tidak perlu dibaca dengan tartil lagi, cukup dengan Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, yustahab tark waqt bainal adzan wal iqamah isti'dadan lis-shalah. Disunnahkan meninggalkan waktu antara adzan dan iqamah sebagai persiapan untuk salat. Wa li'alla tadayya al-fa'idah al-matlubah min al-adzan. Agar tidak sia-sia faedah yang didapat, yang dimaksudkan, yang dicari daripada adzan itu sendiri. Masyru'atu muraqabatul muadzin wa ta'limu adab al-adzan. Kemudian disyariatkan juga bagi muraqabatul muadzin, bagi para muadzin untuk melakukan muraqabah dan mempelajari adab-adab tentang adzan. Nah, ini perlu sekedar pemberitahuan aja kepada para muadzin, hendaknya mempelajari adab-adab tentang adzan, sehingga dicapai maksud yang dikehendaki. Karena para muadzin nantinya ini di yaumil qiyamah dikatakan dia ininya lehernya agak panjang. Maksudnya fadilah rahmah, sehingga Allah berlimpah kepada orang tersebut dikarenakan ia mengajak orang untuk melakukan ibadah salat, sehingga Allah memberikan anugerah agak lebih kepada mereka. Bukan diartikan dengan kalimat literlek lehernya lebih panjang dari kaum muslimin yang ada, bukan maksudnya seperti itu. Perlu juga dipahami bahwasanya kalimat, jika kita berbicara kalimat, ada kalimat hakiki, ada kalimat yang sebenarnya, ada kalimat kinayah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang berbicara dengan kalimat-kalimat kinayah, kadang dengan isyarat, kadang juga dengan hakikiyah. Sama Al-Quran di banyak tempat kita temukan berbicara kadang tidak langsung, tapi
ada perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari kalimat itulah timbulnya nanti sebuah kajian sehingga terbuka ruang untuk para mujtahid untuk berijtihad. Ada kalimat sehingga Al-Faqir singkat saja. Ada kalimat yang memang bentuknya hakiki sebenarnya, ada kalimat yang memang kinayah, kiasan saja. Dan itu kalau kita bicara membaca Al-Quran, kita akan temukan istilah-istilah dalam Al-Quran yang kadangkala tidak seperti kalimat lamas, menyentuh. Nanti lamas itu menyentuh wanita itu apa yang maksudnya? Ada macam-macam itu. Ada yang menafsirkan itu artinya mohon maaf berjima dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan hanya bersentuhan saja. Dan menjadi medan para mujtahid untuk melakukan ijtihad. Sehingga tidak mudah mengajar tafsir jika tidak menguasai runtutan daripada keilmuan ilmu tafsir. Tidak cukup dengan seseorang hanya mengetahui terjemahan dan lain sebagainya kemudian mengajar tafsir, tidak. Tapi mengajar ilmu tafsir harus ada ilmu ulum tafsir. Nah, sehingga paham yang dimaksudkan sesuai dengan apa yang dimaksudkan di kalimat tersebut. Ini yang bisa Al-Faqir sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Pak Alih, tafadhol. Baik. Dalam mazhab Imam Syafi'i dihukumi batal. Tapi dalam kajian mazhab yang lain ada yang mengatakan tidak batal. Ada yang menyatakan lagi kalau ada dorongan syahwat. Nah, namun jika menurut dalam kitab-kitab Imam Syafi'i hal tersebut dianggap batal dengan dalih alasan bahwasanya istri kita bukan mahramnya kita. Jadi kita boleh bersentuhan dengan wanita yang kalau memang ada hubungan mahram, hubungan darah. Siapa ibu kita, saudara kita, bibi kita, baik dari laki-laki ataupun dari ayah ataupun dari ibu. Nah, kemudian mertua juga kategori mahram. Saudara sesusuan kita juga kategori mahram. Anak saudara istri tidak termasuk dalam mahram. Kalau mahram itu kan haram untuk dinikahi. Nah, ini salah satu pendapat yang dikemukakan, satu dalil yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i mengenai hal yang ditanyakan. Ya. Jadi tetap batal di dalam salat ataupun di luar salat. Orang yang menjaga dirinya dengan wudu itu namanya dawamul wudu. Dan kita di pesantren biasanya dianjurkan untuk senantiasa dawamul wudu, senantiasa berwudu, sehingga kami itu kalau waktu ta'lim para asatid saat melihat para guru saat melihat
muridnya ngantuk, kadang dibangunkan, diperintahkan untuk berwudu. Nah, ini orang yang menjaga wudu, dawamul wudu namanya, orang yang sentiasa menjaga wudu. Nah, kenapa? Karena wudu ini salah satu identitas, pertama identitas seorang mukmin. Yang kedua, dia bisa menjadi silah, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, al-wudu silahul mukmin. Wudu itu senjatanya orang mukmin. Bisa jadi perisai dia. Jadi kalau orang, insyaallah, kalau orang dalam sentiasa berwudu, beberapa karunia yang Allah SWT berikan kepadanya, di antaranya cahaya wajahnya. Cahaya wajah. Orang yang senantiasa berwudu dengan orang yang tidak pernah berwudu, apalagi orang yang tidak pernah salat dan lain sebagainya. Cahaya itu beda. Bisa antum perbandingkan wajah orang-orang yang senantiasa berwudu dengan orang yang tidak pernah berwudu. Artinya orang yang tidak pernah salat itu berbeda. Nah, sehingga kita memang dianjurkan untuk mendawamkan wudu. Artinya batal wudu lagi, batal wudu lagi. Nah, kalau memang ini sudah menjadi kebiasaan, sehingga orang seperti ini dia tidak akan merasa nyaman jika dalam keadaan tidak berwudu. Dan orang-orang insyaallah Allah akan hindarkan, karena dia menjadi perisai, kata Rasulullah, menjadi senjatanya bagi orang mukmin. Artinya orang yang ingin berbuat makar, kejahatan dan sebagainya, insyaallah Allah hindarkan. Dan juga Allah hindarkan dirinya untuk melakukan maksiat, karena dia akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kita sudah mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala di makam ihsan, di kedudukan ihsan, berarti kita sudah masuk dalam golongan hamba-hamba Allah. Kenapa dikatakan demikian? Karena ihsan itu sendiri dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kau menyembah Allah seakan-akan kau melihat Allah. Seakan-akan. Ka'annaka, an ta'budallaha ka'annaka tarah, seakan-akan kau melihat Allah. Jadi kalau diilustrasikan, ya mohon maaf, walaupun ini mungkin kurang pantas untuk mengumpamakan hal yang demikian. Seandainya kita berada di hadapan seseorang yang agung, yang besar, apakah ini wali kota, apakah ini pejabat dan lain sebagainya. Saat kita berada di depannya, bagaimana kita berlaku? Otomatis kita akan mempersembahkan, menampilkan yang terbaik. Tapi jika tidak bisa, kata Rasulullah, fa in lam takun tara, jika kau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarak. Ketahuilah bahwasanya Allah melihat. Nah, jika seseorang ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia merasa kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala, saat dia mengangkat takbir tidak ada lagi kalimat, tidak ada lagi ungkapan yang bisa diucapkan, karena dia sudah berada dalam wilayah Allah Subhanahu wa taala.
kebersamaan dengan Allah sehingga dia merasakan nikmat mengucapkan kalimat tersebut. Sudah tidak ada lagi yang dikenal sebagaimana sahabat diceritakan dalam riwayat saat mereka takbiratul ihram Allahu akbar, mereka sudah tidak kenal lagi siapa yang ada di samping kanan samping kirinya. Nah, inilah makam yang pertama. Nah, kita belum bisa di makam tersebut. Namun kedudukan yang berikutnya, fa illam takun tara, jika kau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarak, maka kata bahasanya Allah melihatmu. Nah, artinya segala aktivitas kita dalam penglihatan kontrol Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat kita melakukan apapun, kita merasa diawasi oleh Allah. Nah, ini kalau tidak bisa yang pertama, setidaknya yang kedua. Sehingga seseorang akan melakukan maksiat, dia akan merasa takut. Dia akan melakukan, kalau di seorang pekerja, dia akan melakukan kecurangan, dia akan takut. Karena apa? Dia diawasi oleh Allah. Dan karena dia tahu bahwasanya Allah mengawasi segala aktivitas gerak-gerik kehidupannya. Nah, mudah-mudahan kalaupun kita beribadah kepada Allah tidak bisa di wilayah yang pertama, setidak-tidaknya kita berada di wilayah yang kedua. Saya rasa demikian ya. Dan berikutnya, baik. Maksudnya? Salat sunnatul wudu. Salat sunnatul wudu hukumnya sunnah, bukan wajib. Salat sunnatul wudu hukumnya sunnah. Ini yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah dalam sebuah riwayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwasanya lima sabaqani fil jannah, kata Rasulullah. Ya Bilal, lima sabaqani fil jannah. Wahai Bilal, dengan apa kau mendahului aku masuk syurga? Nah, ini termasuk kalimat kiasan, bukan hakiki. Karena syurga itu tidak dibuka kecuali Rasulullah orang yang pertama yang mengetuknya, dan Rasulullah orang yang pertama kali untuk memasukinya. Nah, artinya kalimat ini sebagai ungkapan untuk membuat sahabat menimbulkan ghirah, semangat sahabat untuk beribadah. Sehingga Rasulullah mengatakan, ya Bilal, lima sabaqani fil jannah. Wahai Bilal, dengan apa kau mendahului aku masuk syurga? Kata Bilal bin Rabah, tidak ya Rasulullah, tidak ada amat. Melainkan aku senantiasa melakukan salat setelah aku berwudu, aku melakukan 2 rakaat salat. Nah, kata Rasulullah, ini yang membuat kau mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena bahasanya yang disampaikan oleh Rasulullah dalam kalimat berikutnya, aku mendengar terompahmu di syurga. Aku mendengar terompahmu di syurga, kata Rasulullah kepada Bilal. Nah, artinya salat sunnatul wudu dihukumi sunnah, bukan wajib. Namun jika seseorang melakukan, maka bagus. Setidak-tidaknya, kata pesan guru kami, kita ini pernah melakukan salah satu sunnah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan disalahartikan, karena orang sekarang ini kan banyak nih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antaranya kalau yang agak-agak berat, salat malam, puasa sunnah, dan amali-amali lainnya. Dalam salat juga ada sunnahnya salat. Sunnah kalau kita melakukan
sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini berat ini. Nah, namun mereka kadang mengambil jalan pintas. Sunnah apa? Sunnah nikah. Nah, nikahnya diambil, sementara yang lainnya ditepikan dengan dalih yang beraneka macam. Waliyadillah. Ya, hati-hati ini. Jangan sampai salah mengartikan. Ya, sekali lagi, salat sunnatul wudu hukumnya sunnah, bukan wajib. Kemudian yang lainnya, baik. Ya. Kerusakan hati. Ya. Ya. Sesuatu yang membuat seseorang ini tidak bisa khusyuk, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, nara mu'min yakhsha wa mu'min la yakhsha. Kami melihat ada orang mukmin yang khusyuk, ada yang tidak. Selanjutnya sahabat bertanya kepada Nabi, bima tunal ya Rasulullah, dengan apa khusyuk itu didapat? Yang pertama yaitu qiraatul Quran wa dzikrul maut. Dengan membaca Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, kemudian mengingat kematian. Kenapa kita dianjurkan, diarahkan oleh Rasulullah SAW untuk bermesraan dengan Al-Quran? Karena di saat itulah seseorang berkomunikasi dengan Allah. Kemudian di dalam Al-Quran itu sendiri memuat segala aspek yang ada. Kemudian Al-Quran yang dilantunkan dengan benar, akan cahayanya Al-Quran ini akan meresapi galbu seseorang, sehingga ia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dzikrul maut, mengingat kematian. Karena pemutus segala kelezatan itu adalah kematian. Jadi mohon maaf, jangan salah nanti kalau ada orang yang memandikan jenazah dan lain sebagainya menemukan, mohon maaf ini. Kadang-kala menemukan ada yang keluar cairan dari kemaluan, seperti mani dan lain sebagainya. Karena pemutus kelezatan, hadimul ladzat, yaitu al-maut, kematian. Jadi paling nikmat nanti itu waktu kematian itu. Orang mukmin yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang sangat menginginkan pertemuan dirinya dengan Allah, maka Allah akan sambut orang ini. Nah, sehingga pada saat seseorang memperbanyak membaca Al-Quran, kemudian mengingat kematian, bahwasanya ini orang dulunya bersama kita, saat ini sudah tidak lagi bersama kita. Ini orang dulunya berkuasa, tapi saat ini dulu memiliki istana yang besar, namun saat ini rumahnya adanya di tanah. Nah, ini memberikan pemahaman bahwasanya kita yang diciptakan Allah dari tanah akan kembali ke tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah, minha khalaqnakum, kami ciptakan kalian.
Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Pada tanah juga kami kembalikan kalian. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan dari tanah juga berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala kami bangkitkan kalian untuk kesekian kalinya. Jadi kita kembali ke asal. Pada Syekh Mutawalli Asy'arawi ditanya pertanyaan kenapa orang muslim itu kalau meninggal di ditanam di dalam tanah. Kadang yang lain-lain kan mohon maaf, yang lain kadang ada yang dibakar, ada yang dimumi ya. Yang lainnya. Kenapa dalam Islam itu ketika seseorang itu meninggal kemudian dikebumikan di dalam tanah. Nah, ini salah satu ayat yang disampaikan oleh beliau bahwasanya kita ini akan kembali ke asalnya kita, menyatu dengan asalnya kita. Sehingga sekali lagi Al-Fakir sampaikan kalau ada orang-orang yang menolak tahlil dan lain sebagainya, menolak doa yang dipanjatkan, nah ini mohon dikaji kembali pemahamannya. Kita mendoakan untuk siapa? Untuk jasadnya atau untuk rohnya? Yang kita doakan ini untuk jasad atau untuk roh? Kalau jasad dah habis sudah. Kemudian ketika kita memasuki pekuburan, kita disunahkan untuk mengucapkan salam. Yang menjawab salam kita ini jasad apa roh? Kalau jasad sudah selesai, sudah babnya. Yang kita doakan orang ini, ya untuk jasadnya apa untuk rohnya? Untuk roh. Nah, roh ini apa? Nah, seseorang ini bisa hidup karena roh. Makhluk hidup itu bisa dikatakan hidup karena rohnya. Tapi kalau rohnya sudah berpisah dari jasadnya, selesai sudah. Nah, namun roh ini dikaji oleh para ulama sampai Ibnu Qayyim mengarang sebuah kitab yang bernama Ar-Ruh, kitab Ar-Ruh, juga tidak bisa memberikan kepuasan daripada ulama yang lain untuk menyelami hakikat roh. Nah, saat itulah Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qulir ruh." Saat mereka yas'alunaka 'anir ruh, saat mereka bertanya tentang roh, qulir ruh, katakanlah Muhammad, roh itu min amri Rabbi, perkara Tuhanku, selesai sudah. Nah, sehingga mohon maaf pada saat kita kenapa kita diajarkan untuk sentiasa baca tartibul Fatihah dan lain sebagainya, ya untuk bersedekah rohnya, untuk roh fulan bin fulan. Dan kalau memang salah satu bukti bahwasanya doa itu diijabah oleh Allah dan akan sampai kepada orang yang dibacakan banyak sekali. Nah, ternyata pada saat orang meninggal, kita dianjurkan untuk salat jenazah. Nah, pada saat kita berdoa salat jenazah yang kita Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah ampunkanlah Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkanlah untuknya. Untuk siapa? Untuk si mayat. Nah, mayat ini apanya? Untuk jasadnya apa untuk rohnya? Ya untuk roh. Nah, sehingga kalau kita mengkaji dengan benar, maka kita tidak akan saling menyalahkan, tidak saling mengklaim dan lain sebagainya. Tinggalkan perdebatan-perdebatan yang meyakini tidak sampai, ya sudah. Khallu sabiluh, biarkan mereka dengan jalannya. Wala aku minkum. Mohon yang lain. Mudah-mudahan sedikit penjelasan ini bisa memberikan pencerahan bagi kita bersama. Sekali lagi bahwasanya
Saat ini kita telah memasuki hari ke-6 atau ke-7 Sya'ban. Insyaallah mungkin pertemuan yang akan datang kita akan membicarakan pembekalan diri tentang puasa Ramadan, hal-hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan, karena ini amaliyah setahun sekali, kadang-kadang terlupakan. Yang salat yang setiap hari aja orang kadang lupa, apakah lagi kalau memang ibadah itu dilakukan setahun sekali. Sehingga nanti insya Allah kita mengkaji sedikit-sedikit, mengulang kembali, mengupas kembali hal-hal yang berkenaan dengan puasa Ramadan. Mungkin nanti akan ada hal-hal yang dipertanya, bagaimana orang hamil, bagaimana orang yang menyusui, bagaimana walhasil pertanyaan-pertanyaan yang keseharian yang melekat. Misalnya seseorang yang melakukan hubungan di bulan suci Ramadan, itu bagaimana? Apakah dia dihukumi berdosa dan apakah ada had, ada takdir untuknya? Apa ada kifarah untuknya? Oleh karena itu, nanti insyaallah masih ada beberapa waktu, insyaallah kita bahas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.